Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak diberikan kemudahan dan kefahaman mengenai apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, materi kali ini kan Ibu sampaikan pertama kalinya pada semester 2 ya, yang mana sebentar lagi kalian akan melanjutkan ke kelas berikutnya, yaitu kelas 11. Nah, harapan Ibu kepada kalian adalah agar kalian tetap bersemangat dalam belajar, mengingat kalian akan memasuki kelas 3, yang nantinya pasti pelajarannya akan lebih susah ya daripada kelas 10 ini. Harapan Ibu kalian tetap menambah literasi bacaan-bacaan Anda untuk bekal kelas 3 nantinya. Baik, langsung saja ke dalam materi. Yang pertama, Ibu kan sudah menyampaikan kemarin pada pertemuan kemarin mengenai teks negosiasi. Nah, kali ini Ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang teks negosiasi? Iya, benar sekali. Teks negosiasi itu merupakan sebuah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Nah, biasanya negosiasi ini sering kita jumpai pada pasar, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli yang sedang melakukan proses tawar-menawar. Adanya perundingan itu kan pastinya terjadi karena adanya permasalahan yang harus disepakati bersama. Kemudian dalam materi teks negosiasi ini Ibu akan membahas 5 materi. Yang pertama ada merumuskan ciri teks negosiasi, yang kedua ada cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, yang ketiga ada menjelaskan syarat tercapainya tujuan, yang keempat ada faktor penentu keberhasilan negosiasi, yang kelima ada menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Baik, langsung saja dalam materi yang pertama, yaitu ciri teks negosiasi. Yang pertama adalah menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah. Nah, sebelum terjadi perundingan itu kan pastinya terjadi permasalahan ya, yang mana dengan berunding itu dapat menentukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua ada menghasilkan kesepakatan dan perjanjian antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada menghasilkan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak boleh misalnya yang satu untung dan yang satu dirugikan, itu sangat tidak boleh. Kemudian ada memprioritaskan kepentingan bersama, memiliki tujuan yang praktis. Nah, maksud dari praktis kali ini adalah sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian selanjutnya ada menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Dalam teks negosiasi ini kan merupakan salah satu teks yang terjadi komunikasi antara dua orang atau lebih. Nah, interaksi tersebut itu disebabkan oleh adanya suatu kepentingan yang saling berbeda, dan hal ini mengharuskan adanya sebuah penyelesaian atau keputusan agar tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran ini juga ada langkah-langkahnya, seperti mulailah dengan argumen yang terkuat dengan didukung oleh sebuah fakta. Gunakanlah bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jangan menggunakan bahasa yang terbelit-belit. Kemudian ada gunakanlah bahasa yang sopan dan santun, tidak menyinggung pihak lain. Yang terakhir ada hasil kesepakatan tidak merugikan kedua pihak yang terkait. Nah, di sini juga Ibu sudah memberikan contoh terkait cara menyampaikan penawaran dan pengajuan. Yang pertama, pembeli. Wah, kok mahal sekali, di internet saya lihat harganya hanya 50.000 loh. Penjual, harga segitu saya nggak bisa balik modal kak. Pembeli, ya sudah, kalau begitu saya sepakat. Nah, dari contoh tersebut kan kita bisa mengetahui ya bahwa pembeli menyampaikan pendapatnya
dia bilang bahwa sangat mahal. Kemudian didukung juga dia mengemukakan sebuah fakta yang mana dia melihat di internet hanya dibanderol harga 50.000. Kemudian dalam contoh tersebut juga menggunakan bahasa yang sopan, tidak terbelit-belit, dan juga tidak menyinggung pihak lain. Kemudian selanjutnya ada menjelaskan syarat tercapainya persetujuan dan kesepakatan. Dalam teks negosiasi ini kan kedua belah pihak itu mempunyai hak yang sama dalam menentukan kesepakatan. Nah, hasil akhir atau penyelesaian negosiasi ini juga memerlukan adanya sebuah kesepakatan atau persetujuan, sehingga proses untuk menerima dan memberi dalam hal ini bisa berjalan dengan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, syarat-syarat persetujuan antara lain perlu adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, ada melakukan persetujuan harus didasari dengan tidak adanya tekanan atau paksaan. Jadi murni dalam diri kita sendiri. Kemudian ada kesepakatan harus saling menguntungkan, tidak merugikan antara pihak satu dan pihak lainnya. Yang keempat, ada sifat persetujuan harus praktis dan tidak dapat diterapkan dalam melakukan sebuah perjanjian. Dalam melakukan syarat tercapainya sebuah negosiasi ini, Ibu memberikan contoh. Pembeli, kalau yang ini harganya sesuai bandrol atau boleh ditawar, Pak? Penjual, oh boleh Mas, memangnya mau ditawar berapa? Pembeli, 450.000 boleh Pak? Penjual, wah maaf Mas, harga segitu belum boleh, ini kualitas bagus, impor dari Prancis. Harga pasnya 700.000 Mas, itu sudah diskon 10%. Pembeli menjawab, 600.000 bagaimana Pak? Penjual, maaf Mas, masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir, 650.000. Pembeli, ya sudah Pak, saya sepakat. Nah, dalam contoh tersebut juga terdapat persetujuan yang mana tidak ada tekanan atau paksaan dari kedua belah pihak. Kemudian kesepakatannya itu saling menguntungkan. Pembeli ingin membeli dengan harga yang ia tawar, namun juga penjual dapat menjual dengan harga yang bisa ia gunakan sebagai modal kembali, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, tidak adanya pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai harus praktis. Dan yang keempat, harus didasari dengan alasan yang kuat. Kemudian pada materi terakhir yaitu pola penyajian dalam teks negosiasi. Yang pertama ada pola penyajian berbentuk cerita pendek. Yang kedua ada pola penyajian dalam bentuk dialog. Yang ketiga ada pola penyajian gabungan untuk narasi dan dialog. Nah, pada pola penyajian negosiasi berbentuk cerita pendek, ini merupakan sebuah pola penyajian yang di dalamnya terdapat proses penawaran. Nah, kalau pada pola penyajian berbentuk dialog, ini di dalamnya terdapat penulisan teks yang berbentuk antara pihak yang mengajukan sebuah penawaran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, pola penyajian teks negosiasi gabungan dari bentuk narasi dan dialog lebih menekankan pada uraian secara kronologis, yaitu berdasarkan kepada rangkaian waktu, isi laporan. Ini juga bersifat penceritaan peristiwa dalam sebuah teks negosiasi, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan melalui grup WhatsApp ataupun pada kolom website psikologi yang sudah Ibu sediakan. Nah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Jadi di sini kalian akan Ibu beri tugas, yaitu yang pertama, buatlah satu kelompok yang beranggotakan 2 anak yang isinya adalah kalian berperan sebagai penjual dan pembeli yang sedang melakukan negosiasi. Kemudian dialog tersebut bisa kalian tulis kembali ke dalam Microsoft Word yang ketentuannya sudah saya share di grup WhatsApp.
Kemudian untuk tema sendiri, saya tidak akan membatasi kalian untuk berkreasi, jadi kalian bisa bebas memilih tema apa yang akan kalian buat untuk tugas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengumpulan tugas. Tugas tersebut bisa kalian kumpulkan melalui website psikologi yang ruangannya sudah saya disiapkan di sana. Jadi seperti itu, jika ada yang ditanyakan nanti bisa dilanjut melalui WhatsApp group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini.